Di episode sebelumnya Jun dan Yong-ok memutuskan untuk melanjutkan hubungannya setelah Jun berjanji akan menerima semua kekurangan Yong-ok. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Langsung saja episode 15. Setelah dari belisasi, Jun menemui Dong Seok yang curhat mengenai Sun Ah. Jadi selama mereka pisah, Sun Ah tiba-tiba mengirimkan video kesehariannya. Sebelum pergi menceritakan masalah cintanya, ia tak keberatan dan merawat Yong Hui. Namun ia bingung bagaimana cara memberitahu orang tua dan adiknya. Dong Seok menyarankan, lakukan saja sesuai keinginan Jun seperti dirinya yang mencintai wanita aneh. Intinya jangan hiraukan perkataan orang lain karena ini hidup mereka. Lagi pula selama ini ia menghidupi dirinya sendiri bahkan membeli kapal sendiri. Jun sedikit tidak setuju menyampaikan kalau tak ada orang tuanya dia mungkin tak akan pernah bertemu cintanya. Sekarang Dong Seok bingung mendengarnya, bagaimana dengan dirinya yang membenci ibunya. Nah setelah Jun pergi, Dong Seok segera mengirim foto renovasi rumah tersebut kepada Sun Ah. Tiba-tiba Sun Ah telepon menanyakan kabar dan menceritakan kabarnya yang baik-baik saja, menjelaskan kalau ia mengikuti semua saran Dong Seok hingga depresinya mulai terkontrol. Hal itu membuatnya merindukan Dong Seok. Namun ia malah tak peka, malah menebak kalau Sun Ah pasti merindukannya sebagai teman. Sun Ah tak menjawab dan hanya tersenyum bahagia. Di sisi lain Yong-ok mendandani serta mengoleskan salep untuk mengobati bisul kakaknya. Sambil menjelaskan mengenai alasan Kapten Jun kaget melihatnya kemarin. Agar Yong Hui bisa menerima pacarnya, mereka pun saling bercanda satu sama lain memulai hari itu dengan sangat bahagia. Sedangkan Gi Jun menemui Beoli. Yang membuat Dali senang kemarin adalah Gi Jun meminta restu agar ia bisa pacaran dengan Beoli, mencoba PDKT dan mengungkapkan cintanya. Namun Beoli menolak karena ia merasa Gi Jun hanya kasihan kepadanya. Lalu pergi meninggalkan Gi Jun yang hanya bisa terdiam setelah ditolak mentah-mentah. Mereka bermain bersama Yong Hui. Tiba-tiba ia meminta pesta miras membuat mereka terkejut. Yong-ok menjelaskan kalau Yong Hui juga bisa minum asalkan tidak banyak, dan akhirnya mereka melanjutkan pestanya dengan mabuk. Ia bahkan menunjukkan keahliannya bergoyang membuat yang lain tertawa bahagia. Namun Yong-ok menyampaikan kepada Jun jangan terlalu baik kepadanya. Ia sendiri berusaha biasa saja agar Yong Hui bisa melupakannya, berharap saat Yong Hui kembali nantinya ia tidak lagi merindukannya. Berharap Yong Hui lebih menyukai pemilik panti dan teman-temannya di sana dibanding dirinya, bukan karena ia tak ingin lebih baik kepadanya namun ia takut melukainya suatu hari nanti. Namun Jun menolak itu. Ia sudah ambil cuti seminggu hanya untuk menemani Yong Hui. Sambil mabok Yong Hui memotret mereka tanpa henti bermaksud untuk melukisnya nanti, membuat Yong-ok kesal padahal mereka asik-asik saja dipotret terus-menerus. Karena Yong-ok tak percaya kakaknya bisa melukis dan tak mau membuat orang lain kesulitan karena kakaknya, ia merebut HP-nya meminta menghentikan itu. Tiba-tiba Yong Hui marah melempar HP-nya menyatakan kalau Yong-ok wanita jahat, menjelaskan bahwa ia seorang pelukis bahkan mengungkit kejadian di kereta api saat ia berusaha membuangnya. Mengingatkannya tentang pesan orang tuanya yang harus selalu baik kepadanya, tapi mengapa Yong-ok selalu ingin meninggalkannya. Ia pun keluar sambil mengumpat kalau Yong-ok wanita jahat. Yong-ok menjelaskan kepada mereka kalau Yong Hui tadi berbohong, dia juga tak pandai melukis, jadi mereka tak usah berharap dengan lukisan itu. Jun lalu melihat HP Yong Hui ternyata sudah ketinggalan zaman. Ia pun pulang menemui kakaknya minta maaf atas kejadian tadi. Penasaran dengan lukisannya, dia ingin melihatnya namun Yong Hui mengambilnya dan memeluknya sambil tidur, menjelaskan kalau ia memang pandai melukis karena belajar dari orang tuanya saat ia masih bayi. Yong-ok bingung mengira kakaknya berbohong karena tak mungkin seorang bayi bisa sadar akan ingatannya. Harus menerimanya meminta maaf atas insiden di kereta dulu. Begitu Yong-ok tidur pulas, Yong Hui malah terbangun melukis adiknya yang sedang tertidur.
Meskipun ia lelah dan mengantuk, ia tetap menyelesaikan lukisannya dalam kesepian. Setelah jadi, ia pun menjadikan tas lukisannya sebagai bantal agar tak ada orang yang melihat lukisannya. Besoknya ia mengantar kakaknya untuk menyelam, memberikan semangat agar kakaknya bisa mendapat uang banyak untuk biaya operasi plastiknya agar ia bisa menjadi cantik. Itu membuat yang lain tertawa. Ibu-ibu penyelam sudah tahu masa lalu Yong-ok dan justru dengan masa lalu yang pahit itu mereka jadi sangat bahagia dengan kehadiran Yong-ok dan akan selalu menjaganya. Sementara Gi-jun meminta kakaknya putus dengan Yong-ok, menjelaskan kalau ia sebenarnya suka kepada Beol-i bukan kepada Dal-i dan ia tak mau menyerah dengan cintanya. Hanya saja ia tak mau orang tuanya murka karena kedua anaknya sama-sama suka-suka kepada keluarga difabel. Jun yang tadinya ingin matah jadi tersenyum menjelaskan kalau mereka tidak salah tapi salah orang tuanya yang membesarkan anak-anak yang hebat seperti mereka. Meminta adiknya membawa kapal nanti sore karena ia ingin menemani Yong Hui. Singkatnya ia bersama Yong Hui melihat HP baru. Yong Hui menjelaskan kalau ia punya uang dari kerja di kafe namun ia harus operasi agar menjadi lebih cantik. Jun tersenyum memujinya berkata kalau kali ini dia yang akan membelikannya, meminta kepada karyawan di sana untuk memindahkan foto-foto di HP lama itu ke HP yang baru. Setelah itu mereka berbincang di mana Yong Hui bertanya apakah Jun suka kepada adiknya karena adiknya cantik, namun Jun menjelaskan kalau ia suka bukan karena kecantikannya tapi karena Yong-ok adalah wanita terbaik yang pernah ia temui. Nah, sambil merajut syal Yong Hui berterima kasih karena Jun sudah baik kepadanya. Jun tersenyum bertanya apakah syal itu bisa diberikan kepadanya, namun Yong Hui menolak karena itu khusus dibuat untuk adiknya, membuat Jun tak berhenti tertawa. Nah, Yong Hui menjalani hari-harinya dengan melukis sendirian sambil menyelesaikan rajutan syalnya. Sementara Yong-ok tetap menjalani rutinitasnya mencari uang. Suatu ketika saat mereka ke minimarket, Jun membeli cat air untuk Yong Hui, membuat Yong-ok sedikit kesal, mengingatkan untuk tak terlalu baik kepada kakaknya, namun Jun tak peduli dan sengaja menyentuh es krimnya ke wajah Yong-ok agar ia berhenti. Berkata begitu Yong-ok membalasnya dan akhirnya mereka bisa tertawa bersama. Setiap malam Yong Hui selalu diam-diam menyelesaikan lukisannya, apalagi ia menerima hadiah cat baru dari Jun membuatnya tambah semangat. Ia juga memotret teman-temannya di sana mulai dari Nenek Ok-dong serta ibu-ibu penyelam lainnya Ho Sik dan In Gwon sekeluarga serta dirinya bersama Kapten Jun. Nenek Chin Hui bahkan meminta dilukiskan berdiam menantunya yang sudah meninggal serta Nenek Ok-dong meminta dilukiskan mendiang anaknya. Yong-ok menjelaskan sebenarnya Yong Hui tak bisa melukis. Ia melakukan itu karena butuh perhatian saja. Jadi mereka jangan terlalu berharap, tapi mereka hanya tersenyum karena memang selama ini mereka hidup tanpa pernah berharap sama sekali. Saat liburan ke pantai, Yong Hui memotret Jun dan adiknya yang terlihat kesal. Namun Gi-jun datang mengompori mereka agar terlihat romantis dan kakaknya yang terlihat berpelukan dengan sementara Gi-jun masih PDKT dengan Beol-i. Heran mengapa ia menyukainya padahal ia tak mampu bicara seperti orang normal. Gi-jun menjelaskan kalau saat berbicara dengannya ia harus melihat matanya yang ternyata sangat indah dan membuatnya jatuh cinta. Ia sangat bahagia saat Beol-i menatapnya seperti sekarang, namun Beol-i beralasan lagi kalau ia tak suka dengan pria yang bekerja di laut. Namun Gi-jun berkata kalau ia akan berhenti jika itu untuk Beol-i, jadi cukup bahagialah saja dengannya. Sementara Yong Hui diam-diam memotret adiknya yang sendirian lalu bertanya mengapa Yong-ok tak bermain dengan yang lain. Menebak mungkinkah Yong-ok suka sendirian? Itulah mengapa Yong-ok sangat senang menyelam di laut karena tidak ada dirinya di sana. Seketika Yong-ok mencoba mengalihkan pembicaraan, mereka pun mengajaknya makan steak di sebuah restoran, namun ada bocil di sana yang terus melihat bahkan meledek Yong Hui.
Yong Hui menegurnya, namun anak kecil itu malah meledeknya dengan mengikuti kata-katanya yang gagap, bahkan meledeknya sebagai orang bodoh. Seketika Yong Ok meminta orang tua bocil itu menegur anaknya. Namun bocil itu malah tak berhenti, membuat orang tuanya kesal dan marah kepadanya. Bocah itu marah dan pergi dari sana, sementara ayah bocah itu kesal mengajak istrinya pindah tempat makan saja, karena di tempat itu membuatnya tak nafsu makan lagi. Seketika Yong Ok marah, padahal itu salah anak mereka, tapi mengapa ia yang disalahkan? Orang itu ingin marah, namun Jun segera berdiri membuat orang itu kalah mental. Untung karyawan di sana melerainya sehingga tak terjadi apa-apa. Sementara Yong Hui minta izin ke toilet dan ternyata ia menemui bocah tadi. Bocah itu terkejut hingga terjatuh. Yong Hui mengajarinya bagaimana jika ditatap seperti itu sambil mengulurkan tangannya dan membersihkan kotoran di bajunya, membuat bocil tadi sadar akan kesalahannya. Nah, saat pulang Yong Ok berjalan di depan karena kesal dengan kejadian tadi. Kejadian seperti itulah yang membuatnya tak suka jika bersama kakaknya. Keberadaan kakaknya selalu menyulitkan orang lain. Namun karena sangat senang, Yong Hui berkata kepada Jun apakah ia bisa tinggal saja di sana selamanya. Seketika Yong Ok marah mengingatkan kalau Yong Hui harus tetap pulang, membuat Yong Hui sedih. Malam harinya ia melukis di luar sendirian. Saat Eng Hui keluar menegurnya, ia segera menyembunyikan lukisannya, tak mau dilihat orang lain. Ia menyuruh Eng Hui masuk saja karena ia tak apa-apa di sana. Sementara Yong Ok yang masih kesal dengan kelakuan baik Jun membuat Yong Hui menjadi betah di sana. Ia berpikir apakah ia putus saja dengan pria yang sangat baik. Sepertinya menjelaskan kalau kejadian tadi hanya insiden kecil, ada banyak yang lebih parah. Menceritakan semua kesulitannya saat bersama Yong Hui. Yong Hui tentu tahu semua hal itu, bahkan ia ingat kejadian 20 tahun lalu saat ia membuangnya di kereta. Tahu betapa sulitnya dirinya saat bersamanya, itulah mengapa Yong Hui di luar padahal cuaca sangat dingin ia akan terus pura-pura tidak tahu kalau Yong Hui mengetahui perasaannya. Meyakinkan dirinya bahwa Yong Hui tak punya perasaan dan tak begitu pintar, agar hatinya bisa merasa nyaman saat Yong Hui kembali lagi ke panti, karena dunia ini tempat orang-orang yang memiliki kekurangan tak diterima orang lain. Jun menenangkannya kalau Yong Ok sudah sangat baik. Terbukti kalau Yong Ok tak mampu meninggalkan kakaknya, namun ia berkata lagi kalau ia sendiri merasa ini tidak adil. Bagaimana dengan Yong Hui yang menjalaninya? Tak lama karena besok Yong Hui sudah mau pulang, Jun mengajaknya ke rumah busnya. Ia pun meminta Jun melihat lukisannya. Entah mengapa Jun sangat terkejut melihatnya. Menatapnya sambil tersenyum berkata kalau lukisannya sangat bagus. Bertanya kapan Yong Hui mulai melukis sebanyak ini. Yong Hui menjelaskan kalau ia melukis saat merasa kesepian, saat ia merasa rindu dengan adiknya. Jun lalu bertanya apakah Yong Hui tetap suka kepada adiknya meskipun adiknya lagi marah. Namun ia menjelaskan kalau adiknya memang begitu, tapi ia tahu kalau adiknya adalah orang yang sangat baik. Meskipun pernah berniat membuangnya namun tetap mempertahankannya. Karena tak ada judulnya, Jun berinisiatif agar Yong Hui membuat judul di setiap lukisannya. Bahkan membuatkannya stempel simbol burung di mana Yong Hui bagaikan burung yang akan segera melebarkan sayapnya dan terbang dengan bebas. Besoknya ia bersiap berangkat, menunggu Yong Ok sambil mengedit wajahnya di aplikasi sehingga terlihat sangat cantik. Saat Jun datang ia memperlihatkan wallpaper di HP-nya agar ia tak melupakan hubungan adiknya dengan Jun yang sangat baik. Singkatnya sebelum berangkat Yong Hui memberikan syal yang sudah selesai dirajutnya sambil mengingatkan untuk mencari uang banyak agar ia bisa operasi plastik. Dan akhirnya ia pun pergi menitipkan adiknya kepada Jun. Meskipun awalnya Yong Ok senang kakaknya pergi, entah mengapa ia menjadi sangat sedih, hanya bisa terdiam melepas kepergiannya, bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun saat kembali. Jun lalu mengantar ke rumah busnya meminta Yong Ok menunggunya di dalam karena ia ingin membeli kopi, namun itu hanyalah alasannya.
karena ia ingin memperlihatkan kejutan yang telah ia buat bersama Yonghee semalam. Yongok membuka jendela terkejut melihat lukisan tersebut. Melihat itu ia terperangah memperhatikannya satu persatu, bahkan melihat lukisannya sendiri dari tahun ke tahun, bahkan lukisannya saat tertidur kemarin, serta lukisan mereka bersama orang tuanya. Seketika ia tak bisa menahan tangisannya apalagi melihat lukisan saat mereka saling menyayangi, serta dirinya dan Kapten Jun yang saling mencintai. Ia pun tak bisa berdiri lagi merasakan kesedihan itu, menyadari kalau kakaknya melukis semua itu saat merasa kesepian dan sangat merindukannya. Sadar betapa kesepian dan rindunya Yonghee kepadanya, dia pun hanya bisa terus menangis mengetahui betapa sayangnya Yonghee kepadanya. Jun hanya berdiri di luar menunggunya. Bersambung sekedar info, kemunculan pemeran Yonghee membuat rating drama ini meningkat pesat, bahkan di Korsel sendiri wanita bernama asli Jung Yun Hee ini menjadi topik hangat yang dibicarakan karena ia menjadi orang Down Syndrome pertama yang muncul di drama Korea. Perannya dalam drama ini tak jauh dari kehidupan aslinya. Wanita berusia 32 tahun tersebut ternyata adalah pelukis yang handal, di mana bakatnya diturunkan dari ibunya yang seorang ilustrator. Salah satu lukisannya yang terkenal adalah lukisan bergambar wajah 4.000 orang, membuat dia dijuluki sebagai pelukis Yosfer. Dari sepanjang tahun 2016 sampai 2019 ia pergi ke pasar untuk melukis wajah orang yang berlalu lalang. Seperti dalam drama, dia juga memotret orang terlebih dahulu sebelum melukisnya. Dia juga aktif di YouTube dengan channel karikatur Yunhee. Yang penasaran dengan karya-karyanya, kalian bisa kunjungi channelnya. Setidaknya kemunculan Yonghee membuat kita sadar kalau orang-orang seperti mereka tak ada yang ingin dilahirkan seperti itu. Di episode 16 cerita beralih ke kisah Padi nenek Chin Hui yang harus merawat cucunya karena menantunya menghilang tanpa kabar. Lalu bagaimana kisah mereka? Siapkan banyak-banyak tisu di rumah guys dan tunggu episode selanjutnya.